Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Metronom, metronom. Kembali lagi Kembali di lagi konten bersama saya. Kembali lagi bersama gua Cipeng. Guanya gua. Gua Cipeng. Gua. Ih, belahan dada. Jadi buat lo yang masih nongkrong, kasihan nyawamu, Bor. Ya, Iya, Bor, Bor, jangan Bor. nongkrong, Bor. Wes. Tapi kalau di Jogja kayaknya orang-orangnya pada nurut ya? Apa enggak juga? Alhamdulillah nurut. Nurut. Ngarantina diri di bunker Merapi. Waduh, Baru ketawa. agak delay. Agak delay, bro. Kalian nggak pakai headset soalnya. Oh, Iya. gua pakai. Nggak bisa. Nggak. Dipakai. Oh, iya. Udah pakai. Nggak apa-apa. Ya, pakai gitu. Nah, ini baru jelas. Ini baru jelas. Nggak apa kan nggak nantep, Bos. Kayak kancing. Tapi jelas, Bang. Nggak tahu teknologi apa. Wi-Fi Bluetooth skincare. Ngobrolin apa ini, Has? Kita mau ngobrolin ini tentang apa? tentang komika. Mau jadi komika itu nggak harus ke Jakarta. Karena kan banyak juga kan contohnya komika-komika yang sukses di daerahnya masing-masing. Kayak Mas Dono, Mukti Entut, ya kan. Kamu juga kan. Eli Walaupun Boy. kamu sering bolak-balik. Siapa? Eli Boy. Eli Boy kan. Main bola. Eli Boy kan chef. Menurut kamu, gimana kamu bisa bertahan jadi komika walaupun kamu nggak harus ke Jakarta? Gimana tuh? Menurut gua ya. Wah, Menurut asik. lo dong. Menurut lu gimana? Menurut gua dulu. Coba. Boleh. Menurut gua dulu ya. Dulu ya. Ya, boleh. Menurut lu. Sebenarnya ya kan tidak bisa dipukul pada satu kasus bahwa kalau misalnya berkaca pada perjalananku ya nggak bisa dibandingin sama yang lain juga, terus juga tidak bisa menjamin bahwa apa yang aku lakukan ini bisa akan mengeluarkan output yang sama gitu, As. Aku kan kayak ya beruntung aja gitu, tiba-tiba yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tidak dari kompetisi apapun, kemudian juga secara reputasi dan reputasi dan ininya dalam stand up kan juga nggak tinggi banget gitu loh. Karena kan kalau misal bandingin sama Dono yang nggak di Jakarta gitu, tapi dia di Surabaya bisa tinggi banget karena memang membahas kedaerahan, dan itu semakin mengikat dia sebagai anak Surabaya banget gitu loh. Karena reputasi di stand up juga Dono kan udah kenceng kan di telinga-telinga anak Jakarta, dan di telinga-telinga kita kan udah denger ada komika Surabaya, siapa nih? Ya Dono gitu. Hilang mukanya. Kenapa ngajak adik-adik bawa helm? Iya, ngajak Anabel kamu, Bro. Bukan ini, Ponyo. Tahu Ponyo nggak? Menurutku sih itu. Ponyo mantel. Ponyo Studio Ghibli. Menurutmu gimana, Coy? Aku mau nanya Mukti dulu sebelum kamu jawab pertanyaan itu. Kamu kenapa nggak mau ke Jakarta? Kalau Bang Yusril kan mau ke Jakarta tuh, dia masih Ya. tinggal di Jakarta kan dia Masih punya sering apartemen bolak-balik juga. lah. Kalau kamu kenapa nggak mau stay di Jakarta? Gua udah nyoba stay di Jakarta dulu, pernah 7 bulan gua di Penfield gua di Jakarta. Oh, di Penfield. Lama gua sono di Penfield. Pejaten Barat. 4 bulan gua cuma ngedokem di Rokum. Apa? Cuma ngedokem di Rokum. Pasti. Kagak bisa kemek, kagak bisa bokul gua. Kagak bisa kemek. Kagak bisa bokul. Terus gimana yang dikata orang-orang Jakarta itu pusatnya industri? Kagak bisa kayak gitu. Ya udah, gue pulang ke Jawa. Lu Jawa, pulang kemana? Saraf motorik. Ke Jawa. Ke Jawa. Bapiksen gua. Apa? Bapiksen. Oh. Pulang Bapiksen. Pulang ke Jawa, gua saraf motorik berkarya gua nggak bisa diem situ. Akhirnya gua kuliah kedokteran di UII. Lu kuliah kedokteran di UII, oke. Ambil jurusan dentis.
Oke. Terus? Perintis. Nah, gimana caranya gue bisa kuliah sambil UTS? Gimana gue mikir? Gimana caranya bisa kuliah sambil UTS? Nah, ya. Ya. Akhirnya gue bikin usaha cuci kaos kaki. Cuci kaos kaki. Cuci kaos Oke. kaki. Cuci kaos kaki. Namanya Shoes and Socks and Care. Socks and Care. Socks and Care. Socks and Care. Kan kalau orang kan Care. biasanya shoes and care sepatu. Ini socks and Ya, socks ini and care ya. kan penyakitnya orang-orang itu kalau misal cuci kaos kaki itu sebelahnya hilang. Nah, itu. Iya, betul, Jadi di betul, sini betul. dirawat baik, ya kan? Nah, itu gue buka itu terus jadilah gue bikin istilah international pride waktu itu. International pride. Movement itu. Gue bikin movement itu. Gue bikin movement international pride. Ya. Udahlah di movement gue yang cuci kaos kaki itu follower gue banyak. Oke. Habis follower gue banyak, gue mulai di-hire jadi buzzer istana waktu itu. Oh. Istana Lu jadi- Boneka kebetulan yang gue Lu jadi buzzer Istana Boneka. ya jadi gue buzzer Istana Boneka. Jadi semua isu-isu perihal Istana Boneka itu gue yang bikin. Nih Lu gue yang ngaku di bikin. channel ini aja nih. Channel lain gue juga ngaku sih. Ya itulah movement gue lah, International Pride. Movement lo ya itu ya? Gua sampai sekarang gue bisa hidup, gue bisa beli ciki, bisa beli citos, bahkan Kinder Joy. Itu. Karena mungkin kita nggak tahu banyak di luar sana orang yang passionnya di kaos kaki ya kan. Mungkin. Nah, mungkin. Sama itu keresahannya adalah orang kalau nyuci kaos kaki rentan sebelahnya hilang, ya kan? Betul, Atau kurang bersih karena nguceknya angel ya, Mi ya. Benar. betul. Kayak ada juga jadi longgar. Itu jadi longgar. Ada istilah kaos kaki ngondoy kan. ah, Emang bikin khusus kaos kaki ngondoy. Sebelum ngondoy udah ondoin dari baru. oh mau Nah, dibikin Dari sini tren terbaru ya, tren terbaru ya. Dan waktu itu aku bikin collab sama kalau KPR. KPR apa itu? Kalau Apa tuh? Bang Nawa. Rusunawa. KPR waktu bikin collab. Laku banyak bro. Kolaps ya. Laku banyak waktu itu Yoshiolo beli. Yoshiolo. Terus si Iser. Iser beli. Iser, Terus James si- ya. Siapa lagi? Dokter Tirta, Dokter Tirta. Bagaimana? Siapa? Full info. Permadi aktivis juga Permadi beli. aktivis beli. Info aja nih. Permadi aktivis itu salah satu brand ambassador kaos kaki. Permadi aktivis ya. Permadi Permadi aktivis. aktivis. Berarti memang udah passionmu lah ya di dunia kaos kaki ini ya. Iya. Gimana namanya passion bro? Gue Apa? itu di situ dari 99. Lu udah into dari Gue itu kaos 99. kaki dari 99. Sebelum Skenanya orang-orang gimana sih skenanya? skena kaos kaki gimana? Sekarang udah gila bro. Sekarang Sekarang udah ada gila. kaos kaki kiri, ada kanan. Flex tuh semua orang. Apa? Ada condong kiri, ada condong kanan. Gue bilang Ada. itu sama kaos kaki saling mengkiri kanan kan sama aja. Kalau yang kiri lebih ke ini berarti ya. Gimana? Apa sosialis ya? Sosialis. Oke. Kalau kanan tuh terlalu money oriented. Manual kapitalis ya, demokrasi. Bangsa demokrasi. Waduh, Buzzer kenapa? istana. Waduh. Buat buzzer istana. Terus kaitannya dengan kan kamu kan di dunia komedi juga ya kan. Nah, kan orang juga kan bakal nemuin passion lainnya kayak Wira kan komedi tapi puisi. Kalau kamu kan komedi tapi kaos kaki gitu kan. Gimana tuh cara kamu mengkolaborasikan dua hal yang berbeda itu? Make sure aja ini ya. Make sure. Make sure. Make sure ya. Ya. To be honest, To be honest. di dunia ini kita cuma bisa fokus ke dua hal. Nggak bisa Oke. lebih dari dua. Oke. Yaitu komedi sama apa, atau apa sama jangan banyak-banyak. Dua aja. Oke. Dua aja tekuni. Ini salah satu, apa namanya tuh, orang kalau punya senjata udah dua aja, jangan banyak-banyak. Ketika Oke. kamu berperang, kamu membawa senjata terlalu banyak, punggungmu akan pegel dan kamu akan mati dengan senjatamu sendiri. Wah, Asik. Ketika senjatamu cuma dua, kamu bisa bergerak bebas lepas, dardor sana sini.
Itu yang bikin aku sampai sekarang bisa sampai membeli HP iMac seperti ini. iPhone dong. Bang Gofar, Ya gimana ya? Bang Gofar. asik. Kita balik lagi nih ke komedi. Jadi kan banyak banget nih ya kan teman-teman kita yang nggak di Jakarta gitu. Mereka kayak ngerasa bingung gimana mau sukses kalau nggak di Jakarta gitu kan, karena kan semua industri kayak TV atau PH-PH itu banyaknya kan di Jakarta, film. Kayaknya kalau di daerah ya nggak bakal sukses-sukses. Tapi ternyata ada buktinya ya kan, kayak kamu banyak digemari se-Indonesia juga ya kan, banyak disukain, salah satu komika favorit juga. Nah, kamu kan caranya itu kan dengan membuat konten OCK Ligis. Nah, gitu itu gimana itu kamu? Ini yang jadi intu gua tadi gua udah ngobrol sama si Ye. Sama siapa? Si Ye. Si Ye. Gua tadi ngomongin perihal apa yang sedang booming sekarang di internet. Ya. Yaitu perihal seperti Bintang Emon, seperti Viko, seperti Ardit Erwanda. Monolog. Yang monolog. Ya. Dan level mereka tuh lucu banget, bro. Udah pak. Udah Betul. tinggi banget lah. Iya. Kenapa masih ada juga orang yang mencoba mencari peruntungan di situ? Seperti bikin, terus DC gitu. Menurutku, no, please lah. Tolong lah, ketika kamu cuma naik motor Yamaha Alfa, terus depanmu Valentino Rossi, udahlah. Berhenti mampir warung. Jangan dikejar, bro. Itu udah untuk menyamai aja udah mustahil. Mustahil dong, mustahil. Tapi masih ada yang mencoba peruntungan, nggak ada salahnya, tapi ya mohon maaf kurang. Jadi tetap yang aku tanggap sih kamu pengen bilang kita harus jadi yang beda ya kan. Kalau misalnya orang-orang banyak justru kalau ada sesuatu yang terlalu sama, kamu malah lebih gampang mencari sesuatu yang untuk membedakan itu. Betul. Ya, betul. Itu. Bagus juga bro, ini tadi bro. Apa? Bagus juga quotes-ku ini tadi. Ada pesannya, Mas. Ada pesannya. Iya. Ketika semua hal terlalu sama tuh sebenarnya kita semakin mudah untuk menjadi beda. Asik. Berarti caramu dengan bikin OCK Ligis itu ya? Merespon apa yang sedang ada di pasar sih aku. Oke. Bahkan pasar suka badminton, aku ya bola. Waduh. Sie gimana pendapatnya Sie? Menurut Sie gimana nih perihal yang tadi? Yaitu kan ketika orang anak-anak komik itu yang di teman-teman kita yang nggak di Jakarta banyak bilang gimana mau sukses gitu kan, sedangkan kita di daerah itu nggak ada kesempatan, nggak ada PH film di sini. Nah, menurutmu gimana orang-orang yang ngomong kayak gitu? Sedangkan si Mukti bisa kan membuktikan dia. Sebenarnya sama aja kalau misal intinya tuh kalau misal kamu di daerahmu nggak bisa membuat satu environment industri hiburan di situ, ya bagaimana caranya? Toh sekarang juga ada YouTube kan, sekarang ada internet gitu. Jadi kayak kalau misal kamu tidak memutuskan untuk tidak pindah ke Jakarta, ya kamu harus tahu konsekuensinya. Oke lah, kalau misal di Jakarta ini kita tahu semua kalau di situ uang di situ semua, industri hiburan di situ semua, kamu akan lebih mudah dapat sesuatu di situ. Nah, pilihannya kan tinggal dua kan, berarti kan kamu tinggal di Jakarta atau kamu tinggal di daerahmu yang notabene kamu akan lebih katakanlah lebih punya kenyamanan di situ. Kalau di Jakarta kan kamu di situ saingannya banyak gitu loh. Toh juga tidak melakukan apa-apa juga sama aja gitu loh. Jadi intinya adalah kalau kamu tidak bisa memutuskan untuk tidak mau ke Jakarta, ya konsekuensinya satu, kalau pengen bertahan di sini ya buatlah Jakarta itu melihat ke kamu gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara karya. Entah itu dengan sosmed, entah itu dengan YouTube, entah itu dengan apapun gitu. Cara bertahannya seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau di aku sih konsekuensinya dua. Kalau kamu misalnya pilihannya adalah mau ke Jakarta, oke, di sana banyak ada industri hiburan di situ semua, di situ lebih mudah dicari, tapi saingannya banyak. Nah, kalau di daerahmu industrinya sedikit, kemungkinan orang untuk nyari ke kamu itu juga akan sedikit. Nah, jadi usahamu yang harus kenceng gitu loh. Ya, berarti dengan cara berkarya ya, Bang ya.
Iya, dengan cara berkarya. Nah, mediumnya kan sekarang lebih banyak, Mas. Ya. Bisa YouTube. Oke, YouTube kayaknya pasarnya udah menurutku itu yang dilakukan si siapa namanya? Ada komika kemarin bintang-bintang siapa itu? Nah, itu. Bintang Emon. Bintang Emon. Ya. Bintang Emon. Menurutku yang dilakukan dia ketika semua orang beralih ke YouTube gitu. Terus orang akhirnya YouTube itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang pengen mencari mencari ceruk di sana gitu. Dan dia lewat IG story gitu. Lewat feed Instagram ya. Jeli mencari celah dan juga usahanya. Betul. Kayak aku lihat contoh si Mukti ini dia walaupun kayak di daerah gitu kan, walaupun kayak di Jogja tapi kayak terus berkarya. Bahkan sekarang penikmatnya Mukti itu sudah membentuk komunitas sendiri ya kan? OCK Ligis tuh udah ada komunitasnya ya kan? Iya. Pokoknya yang komen-komen dengan satu nama daerah aneh, yang kedua nama sepak bola aneh, yang ketiga Gus Nasrul, keempat entah siapa, ada tokoh-tokoh aneh yang sengaja diciptakan oleh penontonnya Mukti gitu. Gila bro, udah bisa ngangkatin nama Gus Nasrul aku sekarang. Kamu gimana tuh bikin OCK Ligis itu sampai ada komunitas? Itu prosesnya lama nggak sih? Sampai ketemu OCK Ligis itu? Gimana? Kayaknya menurutku itu bisa kebentuk karena ketika aku bikin aja udah spontan dan aneh. Ketika aku bikin acara aja, aku nemu judulnya dulu baru bikin acaranya. Aku tiba-tiba aku pikir OCK Ligis, obrolan seputar kabar Ligis. Langsung waktu itu aku maksain bikin di rumah Anas, padahal bapaknya Anas lagi sakit stroke di dalam rumah. Tapi beneran, aku sekalian nengokin waktu itu. Iya. Terus di luar rumahnya itu bikin waktu itu hari itu, terus akhirnya responnya lumayan. Terus habis itu aku semangat karena judulnya ini aku seneng banget nih, OCK Ligis obrolan seputar kabar Liga Inggris. Terus dari itu bikinlah di situ kayaknya, terus orang-orang tuh ternyata kuat nontonin aku sampai 40 menit, 30 menit, dan kayaknya mereka tuh mencerna pola-pola jokesku. Kayak yang sambung apa gitu kan, yang Batu Nisan, Grand Livina gitu-gitu. Iya. Terus apa namanya kan? Egi Maulana, Del Rey gitu-gitu. Mereka tahu pola-pola jokesku, terus dijadikan di komentar, terus akhirnya mungkin ada yang nonton lucu terus ikutan, terus jadi YouTube yang membebani subscriber karena tiap komen harus lucu. Mereka tuh tiap komen harus lucu gitu bro. Terus komennya jadi rame terus. Karena komennya juga kamu bacain terus ya kan, kalau misalnya di OCK Ligis berikutnya kamu bacain kan komen-komen yang sebelumnya. Ya, dan anehnya mereka cuma dibacain aja seneng. Oke mas, diajakin nggak lucu aja nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa mas, aku akan belajar lagi terus komen lagi. Itu kamu itu nggak sih, kamu ngeliatin nggak sih itu kebanyakan yang nonton orang-orang Jogja apa banyak dari orang luar juga selain Jogja? Kalau presentase kayaknya 50-50 bro. 50-50 ya. Karena aku selalu kalau mencoba ngelucu, walaupun aku orang Jogja, jarang aku pakai bahasa Jawa full karena aku pengennya juga orang-orang di Pulau W, di Bungkuna bisa menikmati juga komedi gitu. Walaupun ada orang yang egois bilang, mas, kamu kalau ngelucu pakai bahasa Jawa aja, soalnya saya orang Jawa. Lah, emang saya itu mau menghibur sampean. Kita lagi corona nih kan, dan kayaknya kita semua orang job of air di cancel, terus juga syuting-syutingan di cancel gitu. Terus sebagai komika, apa yang kamu lakuin, Bang Yusril? Mukti juga ntar. Bang Yusril dulu. Aku apa ya? Nah, kayaknya menurutku ya ini kondisinya akan bertahan lama sih, Hans, ya kan? Betul. Maksudnya ya bukan ini mendoakan, tapi melihat dari kesiapan pemerintah dan juga bagaimana respon terhadap kasus ini ya kayaknya ini masih lama. Orang kemarin masih simpang siur solusinya apa. Menurutku ini masih akan lama. Jadi kayaknya ya memang sebagai pelaku di industri kreatifnya pun dituntut untuk lebih kreatif lagi bagaimana caranya menciptakan sesuatu. Dikurangilah interaksi kayak kita bertatapan langsung dengan orang banyak terutama ya. Betul. Contohnya kan kalau industri kreatif itu nggak cuman stand up ya. Ini dalam hal kalau misal konser musik gitu-gitu, syuting apalagi gitu kan. Plannya sih aku tuh sebenarnya cukup berpikir keras bagaimana harus melangkah dan tetap menghasilkan
menghasilkan sesuatu, maksudnya dalam hal ini income ya, income-nya duit Iya. lah ya. Maksudnya kan dengan di cancelnya beberapa job kita ya otomatis ya nggak mungkin kita akan jagain tabungan tok gitu. Toh tabunganku juga sudah mulai menipis gitu. Iya. Ya harus gimana caranya menarik. Kalau aku sih menarik ininya apa? Menarik brand untuk melihat apa yang ku karyakan gitu. Kalau contohnya kan kayak di Instagram gitu, kayak foto-foto gitu. Nah, bagaimana Instagram itu juga bisa menarik brand untuk ngasih kerjasama di situ gitu. Kalau aku sih sejauh ini akan di Instagram dan juga podcast. Oke. Kalau Mukti gimana, Muk? Oh, pertanyaannya, bro. Itu Apa yang selama corona ini kan kita kekurangan off air, syutingan juga nggak ada. Kalau kamu gimana? Gampang, bro. Gimana? Baru barang. Enggak. Menurutku momen corona ini hikmah yang bisa diambil untuk para pekerja seni seperti aku, Kunto Aji, dan juga Monita Tailea adalah Itu ini ya, setipe ya kalian ya? oh iya, ini adalah momen untuk kita pekerja seni sebenarnya di era pada work from home, pada di rumah aja, ini ada era untuk kita sebenarnya untuk menunjukkan apa dagangan kita di media sosial, karena mereka pasti mantengin media sosial terus karena nggak ada hiburan lain. Betul. Inilah momen, inilah momen untuk kita memperkenalkan kita itu siapa, kita bisa apa, supaya ketika insya Allah corona ini sudah selesai, mungkin orang-orang yang baru melihat kita ini bisa ngasih rezeki ke kita seperti job, seperti acara, itu pasti ada insya Allah. Jadi makanya gunakan waktu break corona ini untuk membuat sesuatu karya yang positif. Sebenarnya di tengah-tengah kita berkarya di break corona ini, syukur-syukur ada nyempil 1-2 kayak bikin video buzzer, kayak aku kan buzzer istana dan juga buzzer politik aku kampanyenya movement Sandiaga Uno, Sandiaga Undip itu. Jadi dicoba ya, tapi ya modal pulsa tentunya. Kalau nggak punya ya jual-jual barang dulu lah, TV, microwave. Iya, setuju aku. Karena yang bisa kita lakukan sejauh ini ya itu ya, kita memperkuat branding kita di sosial media, kita menjual konten gitu ya, untuk menarik produk-produk yang mau masang di sosial media kita ya. Ini bro, sama ini bro, maksudnya kita tuh bisa membantu orang di era break seperti ini dengan menghibur. Emang ada orang yang terjun langsung bagi masker, bagi hand sanitizer, tapi jangan menyalahkan juga orang yang cuma di rumah bikin hiburan, itu juga menghibur sebenarnya gitu. Betul, karena gini coy, kalau misalnya kita kayak terlalu banyak nonton berita tentang corona, itu kan bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan juga, jadi daya tahan tubuh kita malah jadi sakit ya kan. Nah, itu tugas kita makanya. Iya benar. Itu ngaruhnya ke psikis sih, maksudnya kan ada namanya apa gitu, kemarin ada yang di-share Kunto Aji gitu, ada namanya psikologi apa gitu, yang kita tiba-tiba merasa bahwa badan kita sedang nggak enak badan gitu, hanya karena kita keseringan membaca berita-berita yang kayak corona gitu. Jadi kayak sekarang kalau mau batuk pun jadi kayak harus lebih hati-hati gitu. Kalau badan ngerasa nggak enak dikit, terus kita ngerasanya di psikisnya tuh udah kayak wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Jadi kayak harusnya memang dilepaskan dengan ketawa. Intinya adalah di tengah musim kayak gini ya nggak ada yang kecil lah dalam berbuat baik. Maksudnya kalau misal bisanya menghibur, ya menghibur. Kalau bisanya donasi. Kalau bisanya turun tangan langsung. Bahkan bisanya tidur pun membantu kan. Betul. Gila, asal tidak tidur dengan istri orang lain. Opo. Klasik bro, klasik. Sorry. Klasik. Gak apa-apa bro. Yaudah, itu aja. Gila, obrolan kita hari ini ya. Positif banget kita bro, gila. Positif bro. Positif banget. Konten banget ini.
Konten banget. Terima kasih ya, udah ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih Hasbi. Salam-salam buat istrinya, semoga sehat-sehat terus, dan keluarga juga, semoga semuanya sehat di sana di Depok ya. Jangan juga Amin. buat Pak Effendi, semoga bisa ngelipat sepeda lipatnya. Pak siapa? Pak Effendi. Effendi. Siapa? Pak siapa? Pak Pak Effendi. Effendi depan rumahmu itu loh, Siapa? yang motornya repo. Sekarang enggak, ini bukan di rumah mertuanya, bukan di kontrakan. Yaudah, makasih. Dadah. Oke. Thank you, Metronom West. Thank you. Assalamualaikum.